Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya berada di Kabupaten Ketapang, tepat ini Masjid Agung Al-Ikhlas Kabupaten Ketapang. Tentu bukan hanya saya, tapi juga para pemirsa atau pengurus dan seluruh yang pencinta Sahrul Yadi Point atau SIP ingin tahu apa yang ada di Ketapang ini, khususnya di Masjid Agung Al-Ikhlas. Masjid ini memang cukup terkenal, Pak. Cukup terkenal di Kalimantan Barat, bahkan mungkin juga di provinsi-provinsi lain, bahwa Kabupaten Ketapang ada masjid yang cukup megah. Oleh karena itu kita ingin tahu apa yang dibalik kemegahan itu yang tersirat di dalamnya. Saya ingin mewawancarai, di sini ada sekretaris ke masjid ya, ketua pengurus masjid, Bapak Pak Haji Arifin Shah. Haji Arifin Shah. Kemudian ada Mariadi Asmi sebagai Ketua Bidang Riayah Pengurus Masjid Al-Ikhlas. Iya, Ketua Bidang ya. Kemudian ada Hamzah Saputra. Kita dari Kementerian Agama. Kementerian Agama, termasuk Pengurus juga. pengurus juga. Kemudian Bapak Saliman Nur, Pak, sebagai di bidang imarah. Bidang Imarah. Bapak Sinwan sebagai bendahara Masjid Agung Al-Ikhlas. bendahara. Bapak Saparudin bidang sekretariatan. oke. Bapak yang ujung sama? Sama Pak Ya. Hadi, Ya, Muhadis. wakil bendahara, Pak. Wakil bendahara. Akhiri Hansa, koordinator saya. Oh iya, alhamdulillah. Artinya representatif hari ini yang berhadir di masjid ini, tentu saya akan mendapatkan beberapa informasi terkait dengan masjid ini, karena memang momentum kita iklankan masjid ini sebentar lagi akan melaksanakan, yaitu MTQ tingkat provinsi Kalimantan Barat diadakan di Kabupaten Ketapang. Baik, yang pertama, saya terinspirasi, bagus sekali nama masjid ini, yaitu Masjid Agung Al-Ikhlas. Mungkin siapa yang bisa menjelaskan kenapa diberi nama Masjid Agung Al-Ikhlas? Siapa? Atau siapa yang ngasih nama? Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit tentang biografi ataupun sejarah Masjid Al-Ikhlas ya. Yang jelas berdirinya itu memang langsung itu ada sebuah masjid langsung memang. Dan juga itu ada ketika momentum MTQ juga, tapi sudah lama sekali. 2002 kalau nggak salah ya. Nah itu. Karena kita punya momentum setiap menjalankan MTQ itu adalah bagaimana pasca MTQ itu ada nilai manfaat yang besar gitu. Nah, salah satu ketika itu diadakanlah di lingkungan Masjid Al-Ikhlas dulu. Tapi masjidnya belum sebegah ini, masih masjid kecil saja. Nah, tapi namanya sudah Masjid Al-Ikhlas. Nah, pasca daripada MTQ, itu alhamdulillah berlanjutlah. Nah, yang pada akhirnya dalam perjalanannya, karena sebuah kabupaten itu harus ada Masjid Agung, ya Masjid Agung, maka dimusyawarahkan, ditetapkan karena tempat atau lokasinya juga memang strategis, ya kan, maka dipilihlah Masjid Al-Ikhlas ini sebagai Masjid Agung untuk kabupaten. Nah, yang bangunan lamanya itu sudah dibongkar, ya. Nah, yang bangunan baru ini kalau tidak salah dimulai 2011 kemarin. Nah, dari 2011 kemarin sampailah pembangunan saat ini. Yang menjadi filosofi kita dalam pembangunan ini ada dua hal yang kita ambil. Kalau nampak dari luar itu seperti kita mengambil arsitek dari Timur Tengah. Nah, kayaknya ada seperti Timur Tengah kan. Tapi kalau kita ke dalam, nah kita mempertahankan lokalnya. Nah, tradisi lokalnya. Nah, jadi ornamen-ornamen seperti ini sehingga kita tidak menghilangkan sejarah lokalnya itu. Jadi perpaduan antara Timur Tengahnya dan juga perpaduan antara lokalnya. Nah, kemudian sedikit mungkin ada menara 4, kemudian kubah 1. Ya, kita itu filosofinya adalah mungkin dukun Islam kita. Nah, itu yang menjadi filosofinya harus kita pertahankan. Nah, kemudian Al-Ikhlas kita tahu mungkin surah Al-Ikhlas itu adalah menguatkan kaidah kita. Nah, sehingga ketika menyebut Al-Ikhlas, insya Allah itu satu ingatan kita menguatkan tauhid kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sedikit itu. Terima kasih. Ini menarik penjelasan terkait dengan filosofi. Setidaknya kita mengadopsi, memadukan antara Timur Tengah dan
lokalitas yang ada di Kabupaten Ketapang. Ya. Ini berapa luas areal ini sekaligus luas masjid ini secara total? Mungkin siapa yang bisa menjelaskan? Dan memuat berapa jamaah? Kalau jamaah sekitar 5.000-an. 5.000-an ya. 5.000-an. Sekitar 5.000-an Pak ya. 5.000 jamaah ya. Ini padahal lantai 1 tapi sebenarnya 2 di bawah basement ya. Bisa. Kalau hari raya Idul Adha Ya. itu kita Ya, jadi luas dalamnya berapa nih? Khusus untuk 45 kali 45. Oke ya. Kemudian Bapak sekalian sedikit ingin tahu juga, mungkin secara rinci juga boleh, secara global juga boleh. Kira-kira pembiayaan berapa totalnya dan sumbernya dari mana? Sehingga bisa membangun masjid yang spektakuler kalau menurut saya ini, luar biasa ini. Masjid emas ini. Nah, siapa mungkin Bapak bisa? Ya. Ya, terima kasih untuk pembiayaannya. Yang pertama, pembangunan masjid yang baru ini sekitar 57 miliar. 57 Itu untuk bantuan dari pemerintah daerah. ya. Semuanya. Ya, semuanya. Kemudian untuk operasional hari-hari, alhamdulillah kita di samping ada bantuan dari pemerintah, juga ada dari subsidi dari masyarakat, sumbangan, Bantuan masyarakat, termasuk kotak amal hari Jumat. Itu yang di luar dari pemerintah itu. Kalau boleh tahu rata-rata mungkin pernah rata-rata per Jumat berapa? Ya, kalau per Jumat berapa Pak Ji? Lebih kurang 10 jutaan. 10 juta setiap Jumat. Subhanallah, pemurah sekali Ya. jamaah sini. Kemudian operasional kita berapa Ji? Operasional sekitar 35-an. 1 bulan. Per bulan. Itu dengan Dari ini saja cukup ya. ya, dengan rincian pembayaran petugas listrik, petugas kebersihan, OB, kemudian petugas Jumat, imam dan satpam dan sebagainya. Itulah Karena ini rangkuman. adalah Masjid Agung, artinya tanggung jawab pemerintah untuk pembiayaan senantiasa mungkin setiap tahun ya. Oh 2 tahun sekali ya. Itu hibah ya. Dana hibah. Alhamdulillah tahun ini kita dapat 6 miliar ya, 6 7 Mas? 6 yang anak jadi 7. ya, jadi 7 untuk pembangunan infrastruktur, Ya. termasuk pagar dan perapian halaman, paving dan sebagainya, dalam rangka untuk mempersiapkan MTQ yang insya Allah satu cabang ada di dalam masjid ini, di cabang Qiraah Sabah. Nah, itu. Ya. Baik, saya melihat dari ornamen masjid ini luar biasa, pembiayaannya tidak diragukan lagi, bahkan dana operasional juga malah melebihi hasil dari dermawan para jamaah. Ini saya pikir untuk mengelola masjid ini pengurus enak lah, tinggal bagaimana memanage dengan baik. Cuman mungkin pencinta SIP ingin tahu juga ini, kira-kira kegiatan rutinitas dalam rangka pembinaan umat yang menonjol dan muncul yang senantiasa rutin yang ada di sini, kira-kira apa kira-kira? Siapa yang bisa menjelaskan ini? Bidang Imarah. Imarah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal berdiri masjid ini, kita yang rutin dari maghrib ke isya itu ada kajian. Setiap malam, setiap malam. Untuk khusus malam Jumat kan kita khusus yasinan Pak, yasinan jamaah, yasin ya. Lanjut setiap subuh minggu kita ada ceramah syiah. Ya. Terus yang remaja insya Allah nih ada kajian khusus remaja dan kuliah duha sekarang dilaksanakan Pak. Sebentar waktu kita Pak. Alhamdulillah, ya Allah, luar biasa. Ini sudah megah masjidnya, kemudian pembiayaannya juga sangat artinya apresiasi dari pemerintah daerah, juga jamaah cukup tinggi, kemudian kegiatannya juga sudah cukup padat. Saya pikir bagi para penonton SIP, andai kata siapapun kalian kalau ke Kalimantan Barat, jangan lupa ke Kabupaten Ketapang. Kalau ke Kabupaten Ketapang, jangan pernah lupa, paling penting ke Masjid Agung Al-Ikhlas Kabupaten Ketapang. Indah sekali di dalamnya ini. Nanti akan kita perlihatkan satu persatu indahnya di dalam ini. Megah, besar,
Dan alhamdulillah jamaah yang ada di sini kalau kita lihat moderat semuanya, toleran semuanya, baik-baik dan sangat ramah. Rugi kalau jamaah datang ke Kalimantan Barat tidak ke Ketapang, datang ke Ketapang tidak ke Masjid Al-Ikhlas. Saya berharap seluruh pencinta SIP harus ke Masjid Al-Ikhlas ke Ketapang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah. Pak Kanwil, kalau orang takut dengan kejaksaan, sekarang kejaksaan bantu ini. Kami minta sumbangan ke kejaksaan. Ya, Ini saya lihat luar biasa ini. kejaksaan di Ketapang. Bapak tuh boleh naik sebentar di bawah. Naik. Boleh, begini, boleh nih. Ini sih luar biasa ya. Jangan-jangan nak paling ngomong di sini dah. Alhamdulillah, ya Allah. Merasa juga saya naik ke atas ini ya.